Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabat beriman semuanya, kembali kita ketemu masih dalam nuansa Ramadan. Kali ini temanya cukup menarik dan populer karena sering muncul nih di Ramadan, terutama pertanyaan dan pekan ketiga ini tentang apa? Tentang doa digagan dengan anak yatim. Kita ngasih santunan, kemudian kita minta didoakan oleh anak yatim, atau kita kumpulin semua di masjid, di panti dan sebagainya. Kemudian juga ada lagi nih doa yang mudah dikabulkan, yakni doa orang yang teraniaya. Nah, saya masih bingung nih, gimana sebenarnya ya kok bisa terpilih oleh Allah bahwa ini mudah dikabulkan? Apakah memang demikian? Nah, yuk kita tanya ke guru saya, guru Anda dan guru kita semuanya. Assalamualaikum Ustaz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang doa Ustaz. Iya. Doa untuk anak yatim. Anak itu udah kan kita. Doa yang dikabulkan barangkali ya. Doa yang dikabulkan Allah. Mudah dikabulkan Allah. Mudah dikabulkan. Gimana? Iya, memang hadisnya benar sahih ya, bahwa doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala ini doa anak yatim, kemudian doa orang yang teraniaya, kemudian doa orang yang berpergian. Tapi berpergian tertentu nih. Nah, sebenarnya anak yatim juga tertentu nih. Teraniaya juga tertentu juga. Semuanya tertentu. Istilahnya Mari. karena ini biasanya dipergunakan oleh banyak orang. Ya, tadi Haji Hasan sudah bilang mengumpulkan anak yatim, kemudian disantuni, kemudian minta doa seperti itu. Kemudian ya banyak hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara-cara seperti itu? Apakah itu menjadi Allah itu tergugah? Allah itu tergugah, akhirnya doa anak yatim yang disantuni oleh orang yang mengajak anak yatim tersebut datang dan orang itu minta doa kepada anak yatim, apakah itu dikabulkan Allah? Jawabannya insya Allah tidak. Iya, benar itu. Insya Allah tidak yang seperti itu. Itu namanya mau menipu Allah. Jadi dengan dasar dalih doa anak yatim ini yang mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dia bikin trik. Apa ya? Menyuap. Nah, itu menyuap itu pada Allah Ta'ala, bikin trik sebenarnya. Dia kumpulin anak-anak yatim, kemudian dia kasih makanan, kemudian kasih amplop-amplop, dia minta doa agar sukses. Nggak usah anak orang itu ada BUMN atau instansi tertentu atau ini yang dia afiliasinya itu mencari proyek, dia cari anak yatim, dikasih makan, suruh mendoakan agar instansi ini dapat proyek. Nah, itu namanya mau menyuap Allah. Tapi nggak usah yang menyuap. Kadang-kadang KPK itu juga nggak disuap pun tahu sudah. Apalagi Allah kan gitu ya. Nah, ini harus kita jelaskan agar orang itu bagaimana dia itu memberikan sumbangan atau memberikan sedekah kepada anak yatim, tapi Allah itu ridho. Intinya kan begitu sih. Yeah. Kalau yang tadi itu kan dia pokil, dia mencoba untuk menyuap Allah dengan memberikan makan pada anak yatim, kemudian memberikan sangu, ya itu agar dapat proyek umpamanya. Sama sih, hampir semua orang Muslim rata-rata seperti itu, rata-rata. Saya juga ada kasus itu Pak Ustadz. Kasus dulu. gimana? Jadi gini Pak Ustadz, dulu saya ada proyek nih Pak Ustadz. Ini kasus proyek nyata di suatu tempat, mungkin tidak perlu saya sebutkan. Nah, waktu itu berkumpullah kami, saya sebagai pimpinan proyek dan ada teman-teman ya Pak Dia. Teman-teman mengusulkan ini Pak Ustadz, Pak, kita panggil anak yatim Pak. Loh, maksudnya supaya bagaimana nih? Supaya proyek kita berkah gitu. Wah, saya pikir-pikir karena banyak yang meminta gitu Pak Ustadz pada saya oke. Kita ambil waktu itu hampir sekitar 50 orang Pak Ustadz. Nah, 50 orang anak yatim di proyek belum lain nih. Nah, ini kan teman-teman maunya datengin itu
supaya ada 3 permintaan itu yang itu pertama. diminta ya. Itu kan ada Nah, ini kan ustadznya. bener ya ini ya. Jadi Mohon maaf ini nggak cerita bohong, ini beneran ini. beneran ini Demi fakta. Allah ini beneran. Demi Allah. Oh iya. Beneran. Kasus Ya. nyata. Kasus Jadi nggak nyata. hanya cuma kepala Emang. di TV ngasih kan gitu nih, Iya. banyak nih. Itu 50 orang. Nah, itu tentu kita ada amplopkan uang juga, sejumlah uang, ada besek. Terus ustadznya bertanya, apa nih permintaannya? Kan gitu. Lah, karena saya yang sebagai pimpinan mau ndak mau, yang pertama proyek saya tepat waktu. Yang kedua, proyek saya tidak rugi. Yang ketiga, proyek saya tidak ada kecelakaan. Mintanya cuma 3. Iya. Ya nggak banyak-banyak sih ya. Gimana teman-teman? Oke Pak, betul Pak. Nanti ya, jangan dijawab dulu. Iya. Tapi intinya di situ ya. Intinya 3 itu. Tapi nilai proyeknya berapa M itu? Cukup lah. Cukup. 40. 40-an. Oh, 40-an. Pancingnya tahu bagi berapa, amplopnya berapa kali Udah, 50. buat Tapi saya mau tanya nih, amplopnya itu dari dompet pribadi atau enggak. sebentar. Enggak itu sebentar. Enggak itu ada 2 kemungkinan. Satu, biaya itu diusulkan ke pimpinan dari kantor masuk atau diambilkan dari proyek. Wah, Ngapain lama? Dijawab aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa dijawab aja. ambil dari proyek. Oh ya bagus lah. Ini kan dari proyek untuk proyek. Nah, oke, sudah kita doa. Masya Allah, yang terjadi Pak Ustaz, Apa? terbalik dari yang kita inginkan. Proyek saya terlambat, Alhamdulillah. proyek saya rugi, Alhamdulillah. dan ada yang meninggal. Nah, iya memang alhamdulillah kan ini kan terjadi. Alhamdulillah bukan karena senang, ini terjadi. Lah, sudah begitu teman-teman protes. Mm-mm. Protes ke saya lagi. Protesnya gimana? Loh, kita ini sudah gini Pak, gini. Kok kita gini ya? Kok gini? Lah saya ya bingung. Lah, maksud saya gini, apa orangnya kurang banyak? Misalnya atau Pak Ustadz, apakah apa itu namanya tadi? Pangkat Amplop ustadznya itu. Amplop itu saya juga bingung. Jadi teman-teman sampai begini tuh. Wah, kalau itu ngapain kita ngadain itu? Lah itu tidak terjadi. Gimana? Satu persoalan ini sudah menjelaskan banyak masalah sebenarnya. Itu ya. Jadi begini memang. Makanya kalau tadi namanya mau nyuap Allah. Lah wong yang proyek aja KPK bisa tahu kan gitu, apalagi Allah yang malaikat itu ada di sebelah-sebelah manusianya. Makanya tadi saya sebagai manusianya tanya, itu usulan uang diambilin dari kantor atau diambilkan dari proyek. Nah kalau diambilkan dari proyek berarti ada sesuatu yang diambil di proyek. Iya, Betul nggak sih? Betul. Itu ngambil itu maksudnya yang ownernya itu ikhlas atau tahu atau enggak tahu? Saya cuma tanya itu aja. Ownernya tahu. Ownernya tahu. Owner ini yang punya uang? Bukan. Oh ya sudah, jawab itu aja. Ownernya Kan ya ada wakil owner, konsultan gitu ya, seperti itu. ya, Waduh, ya, ini ya. gimana? Tahu. Tahu. Wakil ownernya. Tahu. Ownernya tahu? Ownernya ya tentunya dari wakil owner lah, kan kita enggak sampai ke situ gitu. Iya, maksudnya ownernya tahu nggak? Tahu ownernya, tahu. Tahu ya. Ada pengajian tahu? Tahu, malah Ya. seneng. Oh ya, Malah seneng. Ya, alhamdulillah lah. Jadi di sini ada cerita memang. Kenapa tadi saya cerita? Ini Allah mau disuap atau mau pokil kepada Allah Ta'ala. Hal-hal seperti yang Tung tadi cerita itu banyak di negeri ini. Dan itu saya selalu bilang jangan seperti itu. Itu namanya membodohkan Allah. Dengan sengaja membodohkan Allah. Kenapa? Nah, sebenarnya doa anak yatim yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala bukan seperti yang Tung cerita atau yang di sini atau di TV ngasih itu di syuting, bukan yang itu. Biar nanti menang di pemilu, biar nanti, bukan yang itu. Salah kalau itu. Walaupun anak yatimnya terpenuhi secara materi, ya, terpenuhi secara materi, tetapi ini jalan dari sisi syariatnya salah. Ini ada yang mau nakal sama Allah. Nah sebenarnya begini, kalau yang tadi jelas anak yatim itu dipanggil, disuruh kajian, disuruh mendoakan agar proyek seperti itu. Nah itulah makanya saya bilang tidak bisa.
Tidak bisa seperti itu. Kalaupun itu bisa, itu istijrat dari Allah Ta'ala, bukan asli dari Allah Ta'ala yang Allah ridho, tetapi itu wujudnya istijrat. Walaupun fasilitasnya kita tanggung semua tuh Pak, kita jemput gitu. Lah itu kan yang punya keinginan, awalnya yang punya keinginan kan orang proyek. Jadi kalau namanya orang proyek punya keinginan ya begitu, ya dijemput, ya begini kan minta doa. Nah itu istilahnya itu kajian dengan anak yatim tadi itu yang saya berikan adalah itu memaksa anak yatim untuk mendoakan proyek dengan dikasih amplop. Jadi jangan cerita doa anak yatim ini dikabulkan oleh Allah, enggak, itu namanya memaksa anak yatim mendoakan. Itu bukan doa anak yatim, beda. Kalau doa anak yatim itu begini, ada cerita yang beda. Ini yang kamu tadi, kasus itu kan kasus yang kamu meminta. Kamu meminta, terus siapapun dan banyak itu di sini itu sangat banyak. Dan bagi pembina rumah yatim itu pasti mau minta doa apa. Yang begitu ini yang setan itu ada di dalam pikiran dan hati. Akhirnya punya pikiran masing-masing. Dia punya anak yatim digunakan untuk mengambil uang untuk menghidupi anak yatim atau untuk menghidupi dirinya sendiri atau wallahu alam, saya nggak tahu nih. Itu yang akan menjadi pikiran masing-masing itu berbeda. Lah anak yatim ya hanya ikut aja wong disuruh pembinanya. Kan seperti itu. Nah kalau yang kamu, ini ada yang lucu, yang nyuruh mereka gagal malah mereka protes. Protes sama siapa? Itu kan otakmu sendiri sebenarnya. Kan begitu. Yang benar ini jarang sekali dibicarakan oleh para pendakwah. Yang jarang itu insya Allah seperti ini. Kalau mau memberikan sedekah pada anak yatim, kasihlah sedekah di situ. Kalau ada pembinanya itu tanya mau minta didoakan apa, bilang sama pembinanya, saya tidak perlu didoakan, saya hanya memberikan sedekah. Oh malah. Ya itu insya Allah yang benar. Sehingga itu juga mendidik pembinanya. Jangan sampai kita bersedekah pada anak yatim, ini ngomong minta didoakan apa. Kalau kita ngomong tolong agar saya sukses, berarti ini bukan sedekah, namanya jual beli doa. Begitu. Nah, kalau saya sih mau kalau yang jual beli doa. Kalau urusannya dengan Allah kan nggak seperti itu, harus dengan syariat yang benar. Jawablah pada pembinanya, saya hanya memberikan sedekah pada saudara saya di sini. 2 kali datang, saya hanya memberikan sedekah pada 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nggak taunya pada waktu kamu itu memberikan sedekah, di balik pintu di jendela sana itu ada anak yatim 1. Dia lihat, dan dia lihat kamu itu 3 kali. Dan suatu ketika, namanya hidayah itu Allah yang mengatur. Dia tanya sama pembinanya, Abi, itu siapa? Itu biasa ngasih sedekah. Saya udah lihat 3 kali. Dia minta didoain apa, Bi? Ini anak yatim kan begitu. Dia nggak minta apa-apa, sombong kali dia. Biasanya bisa gitu, sombong kali dia nggak mau minta doa kita. Ini si anak yatim itu malah mikirnya beda. Yang lain itu banyak, hampir 100%. Banyak minta doa, ini kok nggak minta doa. Baru dia ngomong, ya Allah. Wih. Paham? Doa itulah yang insya Allah dijabah oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia 1 anak yatim yang lainnya, tapi dia ngomong. Itulah yang dikabulkan Allah. Dia doa aja, ya Allah, itu bapak itu kesini sering memberikan sedekah pada kami. Aku mohon ya Allah, kabulkan hajatnya. Itu aja. Amin. Apa? Kayaknya sulit kalau yang seperti itu ya Ustaz. Loh, masuk surga itu sulit. Ya kerjakan yang sulit. Nah, kalau mau gampang-gampangan ya begitu, jangan. Gak bisa. Makanya yang begitu itu yang orang gak akan tahu. Walaupun pembinanya, abinya itu bilang, sombong kali dia gak mau kita doa. Itu kan
orang yang nggak tahu juga dia berpikir begitu. Padahal yang benar malah yang kamu. Enggak, saya ngasih sedekah lillahi ta'ala. Walaupun dia punya pikiran, walaupun dia pembimbing, pembina di situ, dia masih manusia. Masih aja otaknya punya sesuatu yang setan itu bergulir. Padahal kamu niatnya baik beneran. Tapi akhirnya kamu sekali, 2 kali, 5 kali di situ dengan ikhlas, dengan ini nggak perlu ini, nggak perlu itu. Tapi di balik kamu yang tidak tahu ada orang di sana, anak yatim beneran. Lihat aja berkali-kali kamu di situ. Dan itulah yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang memang itu jarang. Kalau kayak proses kayak kamu itu memaksa anak yatim mendoakan, mendoakan keinginan kamu. Kan gitu. Jadi tidak melalui seremonial terus. Enggak. Itu dosa itu yang seperti itu Pak Ustadz. Itu mau menipu Allah aja. Dia nggak tahu itu dosa apa enggak, silakan dijawab itu aja. yang nanggung siapa itu? Ya kamu ada ya kamu yang nanggung. Emang saya nggak ada ya. Iya lah, waduh gimana itu ya? Iya. Saya enggak. Oh Haji J juga masa mau nanggung? Wong beliau sendiri juga susah. Ada pengalaman ya tentang doa yatim ini? Waduh. Itu udah menjadi kebiasaan di mana-mana. Tapi memang doa anak yatim itu Haji sering ngabulin juga. Doa tolong dong setrikain. Laundry Cuciin. Nah, iya itu yang mengabulkan ya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Ya. Yang kedua nih saat kan kita sudah dijelaskan secara detail tadi contoh-contoh yang konkret ya. Kemudian doa orang yang teraniaya ini gimana? Oh iya. Lagi Doa orang teraniaya ini harus pintar. Ini bagusnya nggak termasuk loh ya. Itu menganiaya dirinya sendiri kalau gitu. Iya. Doa teraniaya itu gini Ji. Saya dolim sama Haji Hasan ini. Saya dolim. Saya fitnah saya ini. Nah, doanya Haji Hasan itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang langsung berhubungan dengan saya. Bukan doa untuk minta yang lain-lain. Iya. Jangan Bener dijolimin minta mobil. ya, benar itu. Itu benar itu sih. Iya. Itu benar itu. Jadi bukan dalam bentuk yang seperti itu. Jadi yang dikabulkan itu yang langsung berhubungan. Saya dengan Haji Hasan, Haji Hasan itu bisa dengan saya. Pamannya saya dolimi, saya fitnah saya ini, terus doanya ringan aja. Dia tuh yang dolimin saya kan begini tuh Allah. Ya saya tidak menjawab tapi ya saya mohon mudah-mudahan bisa rezekinya kayak itu aja deh Allah. Saya maafin dia aja, gitu. Boleh sih, tapi berhubungan langsung di titik itu. Tapi itu dari sisi rezeki. Tapi kalau dari sisi istri, beda lagi. Nanti yang dolim istrinya cantik, saya mohon dong diganti yang itu. Itu jangan. Karena di rumah sudah ada istrinya. Jangan yang itu. Jadi yang diganti ditambah aja. Emang kuat. ditambah aja. Ini aja payah nih. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu yang berhubungan dengan yang orang yang berbuat zalim. Istilahnya kalau orang yang dizalimi Haji Hasan, saya zalimi kemudian ini mulutnya apa gitu, itu bisa dikabulkan sama Allah Ta'ala. Walaupun doanya mudah-mudahan ketabrak mobil, gitu bisa. Nyumpain ya? Ya nyumpain. Ya walau-walam ya, tapi saya nggak tahu ya, bisa aja. Karena orang yang seperti itu biasanya memang dolim sekali. Jadi bisa aja itu lewat Haji Hasan. Nah pada saat Haji Hasan doanya seperti itu kemudian dikabulkan, Haji Hasan mau apa? Mau bangga dengan dikabulnya doa? Kan tetap ada ujian lagi. Itu gara-gara saya dimaki, saya akhirnya kan bangga. Saya sumpahin dia. Iya, akhirnya rusak lagi. Nah, ini sebenarnya ujian itu seperti itu. Nafsu itu selalu melintas ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau istilahnya setan itu selalu membisik-bisikkan hati kita itu teori. Aslinya itu ya begini ini, kita harus menerangkan satu persatu. Walaupun Haji Hasan didolimi mendoakan orang tersebut itu namanya tabrak mobil dan kejadian. Padahal kejadian sendiri itu memang betul orangnya sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala.
Pada saat Haji Hasan bilang seperti itu, nah benar-benar ketabrak beneran. Haji Hasan kan menjadi penguji. Ya, cerita itu menjadi penguji Haji Hasan mau apa? Kalau Haji Hasan itu umpamanya langsung, nah benar tuh itu gara-gara dulu saya tuh di ini. Nah akhirnya kan membanggakan dirinya, ujub ya di situ. Akhirnya selesai, kosong semuanya. Tapi kalau Haji Hasan itu termasuk imannya yang kuat, termasuk yang ini, ketabrak mobil langsung astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku ya Allah. Aku pun sebenarnya nggak ingin bercerita seperti, tapi kok ya ketabrak, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni dia. Nah ini yang sudah mulai baik. Jadi tidak terpicu dengan ketabrak mobil sehingga ujub riya itu muncul, tetapi malah mohon ampun. Itu insya Allah yang terbaik seperti itu. Jadi doa orang teraniaya tidak seperti itu, tidak yang tadi kata Haji J itu ditolimi, difitnah, mintanya mobil lah, ya nggak ketemu nanti. Dan mumpung lagi dihujat ya, mumpung doanya dikabulin. Ya, tapi insya Allah nggak di titik itu ya, benar-benar ya. Jadi teraniaya, apakah mohon maaf ya, saya hanya menceritakan apakah pengemis di jalan itu teraniaya. Walau alam saya nggak ngerti dia teraniaya atau dia menipu kita, nggak tahu juga. Tapi kalau mau ngasih, kasih aja. Kalau enggak. Kalau enggak jangan ngomong yang aneh-aneh. Masih muda kok nggak mau kerja, nggak perlu ngomong seperti itu. Nggak perlu ngomong seperti itu. Maksudnya apa? Bisa aja besok anaknya muda nggak bisa kerja, lah bingung. Lah jangan seperti itu. Kalau enggak ya nggak ngasih, ya nggak usah ngomong seperti itu, karena itu akan menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala. Nah intinya bahwa doa orang teraniaya itu bukan di doa terus kemudian dia teraniaya, doa macam-macam dikabulkan, insya Allah nggak seperti itu. Tetapi doa yang berhubungan langsung dengan orang yang menganiaya dirinya. Jadi orang yang ngemis di jalan itu apakah dia teraniaya, wallahu a'lam. Bisa aja suami istri itu di rumah malah saling menganiaya sebenarnya. Ya kan? Yang laki itu arogan, si istri ya gampang emosi, ya akhirnya menganiaya dirinya. Tapi kenyataannya bisa aja doanya nggak dikabulkan walaupun dia sholat, walaupun dia minta ini. Karena apa? Karena nggak mau belajar. Bahwa saya arogan, nggak mau belajar, istrinya emosional, nggak mau belajar. Ya akhirnya pisah, kayak seperti itu. Belum lagi nanti di akhirat, kalau itu benar-benar terjadi arogan sampai meninggalnya, jangan punya cita-cita besok kita itu nanti ketemu di surga ya, Mah. Jangan ngomong begitu karena arogan, karena emosional berdua. Harusnya ngomongnya, Mah besok kita ketemu di neraka ya, Mah. Nah itu yang harusnya seperti itu. Karena dia dengan sengaja tidak menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah itulah, jangan berharap nanti di akhirat bertemu di surga kalau di dunia ini ujiannya nggak lulus. Istri emosional maunya dimanja, si suami arogan, nggak ketemu akhirnya. Nggak ketemu kan ya bubar semua. Ini keluarga mau kemana? Sholat ya hanya sholat 5 menit, dia ngomong aja berjam-jam. Nah kan salah semua ya. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa keluarga itu adalah keluarga yang bisa aja tidak bertemu di surga. Lah kan orang Islam besok kan masuk surga, jelaskan titiknya masuk surga. Kalau dia itu dihitung amal solehnya lebih sedikit dan minus daripada dosa-dosanya. Kapan masuk surga sekarang? Seperti itu. Makanya kalau saya menceritakan, saya tidak mau menjadikan pendengar atau netizen atau taklim jamaah itu seneng maunya masuk surga. Tetapi yang saya berikan adalah susahnya menyelesaikan masalah dunia, itu yang harus saya berikan. Karena yang susah itulah insya Allah itu jalan menuju surga. Karena orang yang dikasih nanti orang Islam masuk surga, terangin dulu Islam yang mana yang masuk surga, kan seperti itu. Kalau dia dolim aja di keluarga, dia pokil aja cari rezekinya, dia nyari rezeki dari mulai muda, dia kerja di instansi yang itu nyuri terus. Lah kapan dia bisa masuk surga? Ya, sholat itu hanya 5 menit, dia nyuri itu puluhan tahun.
Dan nggak selesai pada saat dia kerja itu berapa jam? Ambil aja 8 jam ya, bener ya? Ya, 8 jam sehari. 8 jam sehari. Sholat itu mau berapa jam sih? 5 menitan aja sholatnya ya. Itu 5 kali tambah sunnah ya. Berapa? 7 tambah sunnah 8, 10 lah ya. 10 5 kali 50 lah ya. 50 menit Nggak sampai sehari. 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Lah dia kerja itu 8 jam, pikirannya mau nyuri, untung di sana, untung di sini, untung. Itu gimana? Itu orang yang kerja di situ itu nggak takut apa ya dia itu besok itu masuk neraka. Kalau dia itu sudah datengin ustadznya terkenal di TV, dia sudah nganggap dia itu masuk surga lagi. Ngasih ustadznya 10 juta umpamanya. Aku agak lebih 20 juta karena ustadznya itu ngerengek, minta proyek gitu ya. Hah? Aku pernah gitu. Pernah. Ngerengek aja minta kerjaan kan gitu ya. Akhirnya udahlah sekali lagi lah. Kalau udah begitu tuh orang yang dengerin kajiannya dia itu udah mikir dia itu ahli surga. Udah mikirnya setelah itu istighfar terus dosanya diampunin. Nah iya, padahal dia dengerin ustadznya ngomong juga gak dengerin amat loh ya. Nah, di sini itu mau bagaimana? Kalau kita lihat kajiannya itu kajian biasa. Kajiannya sejak kecil itu diomongkan. Gitu, lah mau gimana sekarang? Saya mamanya dakwah Isra Mi'raj. Kalau saya cerita tentang Isra Mi'raj, lah sejak dulu tuh yang hadir itu sudah pinter daripada saya. Sudah hafal dan lebih detail lagi. Iya dari SD kan gitu sih. Lah kalau saya mau cerita dakwah saya itu bisa menjadi pahala itu yang gimana mau yang datang itu lebih pintar. Lah sebelah mana? Ya carilah yang agak lebih beda dikit daripada yang dia hafal. Yang mana nih Isra Mi'raj itu dapatnya apa? Sholat. Oke. Kalau sholat semua orang udah pintar semuanya sholat. Ayo sholat yang berhubungan dengan apa? Sholat yang berhubungan dengan perilaku. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu baru diolah. Nah, orang jarang yang tahu. Karena apa? Karena kadang-kadang yang dakwah itu ya sholat tapi juga kadang ya itu sendiri. Nah ini harus diolah. Nah jarang yang sampai seperti itu. Bagaimana sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal diceritakan dalam hadis Tirmizi bahwa nanti pada saat orang meninggal yang dihisab pertama dilihat adalah sholatnya. Tapi dia sholat tapi nggak bisa menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Lah ya mau apa lagi yang disombongin ya? Iya betul ya. Nah inilah yang harus kita ketahui Ji. Jadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu tidak serta-merta langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak seperti itu. Pak Ustadz kalau mau tanya dulu sedikit. Misalnya nih ada seorang bawahan, dia menjalankan perintah atasan, tapi nggak sesuai dengan hati nuraninya, nggak sesuai dengan hati nuraninya lah gitu. Apakah itu dia termasuk orang yang teraniaya? Nah, mohon maaf ini pertanyaan bagus nih. Ulangi agak deket sih. Ulangi misalnya gini nih. Ya. Gimana? Saya belum jelas. Jika ada seorang bawahan nih, dia menjalankan perintah atasan, tapi tidak cocok dengan hati nurani dia. Perintah atasan itu apa? Kalau suruh ngaji masa nggak cocok? Misalnya gini, misal kan makanya satu contoh ini, dia disuruh lembur misalnya, disuruh ngawasin pekerjaan yang akhirnya melewati jam kerja itu. Ya. Sementara dia di rumah juga ada keperluan gitu. Apa keperluannya umpamanya? Nah, contohnya kalau dia tidak pulang cepat istrinya marah, kan itu juga termasuk satu keperluan itu. Kira-kira. Nah, itu bukan nggak cocok dengan hatinya. Yang lain kayaknya nggak itu deh. Karena istri-istri orang kontraktor itu udah tahu kalau suaminya nggak pulang itu tahu. Kamu cerita itu bener nih, ini Ramadan loh ini loh. Ya, yang bener. Misalnya nih ada seseorang bawahan, dia diperintahkan atasannya untuk mencari uang lah gitu di proyek gitu kan. Di proyek, tambahan dari uang proyek tambahan. itu sebenarnya. Ya.
dari utak-utik proyek lah ya. Disuruh cari. Tapi utak-utik itu kan nggak 1 juta, 5 juta, 10 juta toh? Ya, banyak lah kira-kira. Miliaran maksudnya? Ya ratusan lah. Oh iya, kan sudah. seperti itu. Wah, bahasa ini ratusan. harus hati-hati nih jawabnya nih. Tapi dia melaksanakan itu tidak cocok dengan hati nuraninya. Oke, Nah, ya. ini apakah Teraniaya. teraniaya Oke. orang seperti itu, Pak? Ya, saya jawab nih. Insya Allah mudah-mudahan ini diizinkan benar ini saya. Jadi gini, kalau memang dia sejak awal tahu utak-utik proyek itu dapatnya itu miliaran, dia tahu bahwa itu kan nyuri. Nah, karena itu perintah atasan, dia kerjakan. Padahal di dalam Quran itu saling bantu dalam kejahatan termasuk dosa. Meskipun nggak makan duitnya, Ustaz ya, mau dikasih duitnya dia nggak mau gitu karena sudah tahu duit dari takut-takut itu ya. Iya, tetap dosa walaupun dosanya tidak sebesar yang itu. Karena kan membantu dia. Dia harus secepat-cepatnya pergi dari lingkungan itu. Mohon pada Allah Ta'ala. Nah, ini bedanya di situ. Ini orang yang tegas dari sisi iman. Tapi pertanyaan saya, orang yang tahu dia disuruh utak-atik uang itu tadi dan hasilnya miliaran, pertanyaan saya di titik itu masih ada. Dia tahu, dia merasa teraniaya setelah pensiun, apa dia dulu nggak punya pikiran nggak punya pikiran teraniaya, malah menikmati. Nah, ini kan ada pertanyaan nih. Kebetulan dia tidak menikmati. Dia nih ya. Iya. Tapi ada yang menikmati. Ada yang diberi uang itu kan menikmati. Yang diberi uang itu ada. Nah, Terus doanya alhamdulillah rezeki anak soleh. Padahal dari uang yang nyuri tadi. Ya. Nah, ini salah. Makanya kalau ada orang bilang ini rezeki anak soleh, itu saya bilang orang itu ngawur, nggak boleh. Dia merasa dirinya soleh. Padahal kalau uang itu nyuri, terus bagaimana yang soleh kok nyuri kan begitu. Jadi itu kalimat yang jangan sampai keluar seperti itu. Dan pada saat dia itu utak-utak uang, otak-atik uang untuk mencari itu kan bisa aja ya. Saya aja bisa insya Allah ya, tapi saya nggak mau ngerjain. Itu kan bisa. Itu sebelum ini udah bismillah, mudah-mudahan kita dapat. Loh, mudah-mudahan kita dapat mencurinya malahan. Yuk kita sering, untuk biar kita dapat, kita sering berjamaah. Jadi sholatnya itu agar mendapatkan uang curian itu. Itu yang tidak pernah dibahas oleh mereka-mereka dan para pimpinan. Di situ saya nggak keras dengan yang begitu, saya hanya mengingatkan, Mbok ya berhentilah seperti itu. Mbok ya ingat, anak istrimu itu udah kamu kasih makan uang yang haram. Janganlah, ayolah berhenti. Kalau mau kerjain aja biasa. Kalau bertahun-tahun nggak punya bonus ya nggak apa-apa. Kan gitu. Wong bilang, biasanya sering bilang ini proyek kita rugi tapi dia beli kendaraan, beli tanah, beli rumah, kan lucu. Ini yang rugi siapa, yang untung siapa. Dan inilah yang harus kita ketahui. Jangan seperti itu. Ini harus kita paham. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagi kita sendiri. Mohon maaf kalau saya terlalu berani bilang, karena memang ini harus diceritakan agar paham ya. Wallahu a'lam. Oke, Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita terhindar dari makan atau menyentuh barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Apalagi yang sudah kita setting dari awal, diutak-atik biar dapat, kemudian kita makan, kemudian kita kasihkan anak, kita kasihkan istri dan sebagainya ya. Di patokannya jangan banyak uang, tapi uang yang berkah, meskipun sedikit tapi berkah. Insya Allah dengan berkah ziyadatul khair wa ziyadatul mal, bertambah banyak hartanya, bertambah banyak kebaikannya. Insya Allah itu dengan bermusib semacam itu, insya Allah kita selamat
dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Betul, itu betul. Oke, terima kasih banyak Ustaz Danu yang sudah menyampaikan banyak hal dan detail tentang doa anak yatim dan doa orang yang teraniaya. Ada kasus dari Pak Tung yang sangat menarik dan luar biasa sebagai ibrah bagi kita semuanya, termasuk yang nonton saat ini. Kemudian juga dari apa yang disampaikan Mas Haji Zai tadi juga luar biasa ya, celutukan syet tapi bermakna dalam. Nah, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.